Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan ini Kobe Tani ini survei ke lahan cabai yang hibrida. Kalau selama ini yang lokal, saya akan survei ke cabai yang hibrida. Nah, ini sudah ada yang merah-merah Sobat Tani, seperti itu. Nah, itu sudah ada yang merah-merah. Ini adalah cabai lokal Sobat Tani. Cabai lokal yang alhamdulillah sudah mulai ada menampakkan yaitu kemerah-merahannya. Nah, ini sudah enggak lama lagi. Nah, ini lokasi yang cabai lokal sampai di sana Sobat Tani. Nah, sampai di ujung sana ini cabai lokal. Nah, saya akan memasuki ke wilayah yaitu yang cabai hibrida di bawah sana. Nah, saya syutingkan ke sini dulu Sobat Tani. Nah, syutingannya seperti ini. Nah, ujung sana saya akan pergi ke sana Sobat Tani. Di ujung sana nanti saya akan duduk-duduk dan akan bercerita tentang cabai hibrida. Posisinya seperti ini Sobat Tani. Ini jaraknya ini lebar ya, 1 meter, tapi untuk kedepannya akan saya rapatkan lagi karena dalam posisi jarak yang seperti ini masih mudah dalam perawatan. Nah, nanti akan saya bikin insya Allah sampai ke sini Sobat Tani. Nah, sampai sini biar agak nyerempet itu kalau kita lagi nyemprot, karena cabai yang varietas saya tanam ini biasanya cabainya enggak tinggi Sobat Tani, tapi buahnya Sobat Tani bisa tahu seperti ini kelebatan buahnya, yang mungkin ini kalau sudah merah nanti akan benar-benar kelihatan bahwasanya buahnya sangat lebat. Ini belum nampak merah, baru aja kecoklatan seperti ini Sobat Tani. Bisa dilihat ini walaupun dikelansrah di plastik Sobat Tani, ini semuanya bisa ya berbuah sangat lebat sekali seperti ini. Kembali lagi saya akan ke sana. Ini akan survei yaitu ke wilayah yang cabai hibrida. Satu lokasi cabai hibrida akan saya survei, yang selama ini saya selalu nyuting di cabai-cabai lokal. Ini nampaknya seperti ini Sobat Tani kalau saya buka buahnya. Nah, seperti ini. Jadi sampai mengkelung Sobat Tani. Nah, ini nanti ilmunya enggak lama lagi akan saya beritahukan tentang yaitu varietas hibrida. Dari kemarin sudah saya syutingkan bahwasanya cabai Kobe Tani ini dalam posisi yang enggak lama lagi akan bisa menampakkan buah-buahnya yang merah. Kembali lagi, ini jaraknya ini bagi Kobe Tani masih kejauhan karena ini masih longgar istilahnya dalam perawatan. Nyemprot pun tidak nyentuh. Nah, kalau bisanya ini seperti ini Sobat Tani. Ini pas, ini berkisaran 1 meter. Nah, ini 1 meter lebih Sobat Tani. Nah, 1 meter lebih. Karena ini dulu hanya ngerubah yang itu bedengan yang lama. Jadi bedengan yang lama langsung saya kembalikan gitu aja. Tidak saya ukur-ukur lagi pakai kenteng-kenteng lagi, tidak. Tapi langsung saya kembalikan saja. Balik bedengan artinya. Nah, untuk kedepannya insya Allah saya hancurkan dulu. Terus saya bikin, saya rata, bikin ke daerah
wilayahnya ini bisa rapat. Nah, ini Sobat Tani kondisinya. Ada bule sih, ada Sobat Tani, ini seperti ini. Saya kasih tahu. Ini kena virus Gemini Sobat Tani. Tapi buahnya alhamdulillah tetap masih produktif. Jadi tidak saya cabut. Besar-besar Sobat Tani buahnya. Nah, di kolom komentar selalu bertanya Sobat Tani, ada yang bertanya macam-macam. Terutamanya yaitu kenapa kok tidak di pruning ataupun tidak di seping. Orang seperti saya ngomongkan kok tidak dirempel gitu. Nah, kemarin sudah dalam video yang lalu saya ceritakan ini buah ini bukan yang aslinya Sobat Tani. Nah, bukan yang asli dalam artian kata batangnya. Batangnya yang asli di dalamnya sini. Nah, ini batang asli Sobat Tani. Ini batang asli. Nah, Y-nya ada di dalam situ. Nah, itu. Sedangkan ini adalah yaitu tunas air. Nah, kalau tunas airnya seperti ini Sobat Tani, ini dari dulu varietasnya tidak saya seping karena memang bisa rimbun sekali dan bisa sangkup. Nah, ini jaraknya ini 1 meter Sobat Tani. Nah, ini yang pas ini sebenarnya. Ini pas. Jadi tidak terlalu jarang, tidak boros dengan lahan. Alhamdulillah bulenya ataupun virus Gemininya yaitu berkurang. Nah, ini Sobat Tani, ini dulu bulenya agak parah. Alhamdulillah setelah disemprot terus, nah masih berbuah lebat. Dan sayang sekali kalau mau dicabut. Jadi seperti ini. Nah, Sobat Tani, ini saya masuk ke wilayah yang hibrida. Nah, sampai ke situ terus ini ke sana saya masuk ke hibrida. Saya akan ke arah situ Sobat Tani. Saya push dulu. Jadi sebelumnya saya kasih tahu bahwasanya cabai hibrida ini seperti ini Sobat Tani. Nah, seperti ini. Ini di bawahnya ini kurang Sobat Tani apanya? Tunas airnya itu kurang, tapi ini ada kelebihannya Sobat Tani. Dia dulu kena angin. Nah, agak miring batangnya. Ini Sobat Tani, saya kasih tahu. Ini yang buah aslinya, batang yang aslinya yang sini. Seperti ini, itu batang aslinya di dalam ini. Nah, tapi dia begitu kena angin doyong. Nah, terus dari bawah ini Sobat Tani, ini ada tunasnya seperti ini. Nah, ini sampai ke sini. Nah, kalau saya amati yang buah ini aja belum metik Sobat Tani. Nah, ini sudah keluar tunas yang seperti ini. Ini tunas yang seperti ini. Ini kalau diintensifkan di dalam perawatan, ini insya Allah Sobat Tani bisa buah 2 kali. Yang buah yang tua-tua itu sudah mulai mengurang, yang ini keluar atau buah yang baru. Hampir semua ini Sobat Tani, dari sini, ini. Nah, itu yang dalam itu aslinya. Tuh mulai sudah ada yang merah 1 2 itu yang aslinya. Nah, ini timbul lagi sampai bahkan malah lebih tinggi Sobat Tani. Nah, seperti ini. Ini tunasnya juga. Nah, jadi saya amati karena selama ini saya ya untuk menanam hibrida itu agak kurang. Karena belum yaitu tahu persis dari cara pengendaliannya. Tapi setelah saya pelajari di YouTube Sobat Tani, banyak sekali yang nanam hibrida di mana-mana, itu saya ambil ilmunya. Karena saya orangnya adalah orang yang tidak egois, selalu mengambil yaitu minta ilmu-ilmu dari para master ataupun para senior ya, sehingganya saya ingin belajar terus. Dan saya
ikuti dari YouTuber yang lainnya yang sudah sukses. Ya alhamdulillah saya ikut-ikut, ternyata banyak yang sukses. Dan saya nggak fanatik, yang mana yang baik itulah yang saya ikuti. Jadi di sini kelebihannya itu tadi sobat tani, ketika ada roboh sedikit maka tunasnya dia sudah tunas banyak, ataupun dari bawah itu sudah mengeluarkan tunas yang banyak. Jadi bisa jadi ini buah 2 kali nih sobat tani. Nah ini sampai ke sini terus saya ikuti. Nah sampai sini bahkan di atas dari batang yang asli seperti ini sobat tani. Ini buah yang asli, atau yang asli itu. Nah ini ada di atasnya lagi. Ini hampir semua sobat tani. Nanti saya kasihkan yang agak robohnya agak parah di situ seperti ini. Jadi kustur ataupun sifatnya hibrida, ternyata di bawahnya tidak seperti yang punya saya yang dulu saya syuting yang lokal. Itu tidak seperti itu. Di bawahnya agak kurang tunas airnya. Tapi itu tadi, ternyata ketika doyong sedikit, nah seperti ini tunasan baru, padahal di bawahnya buahnya sudah tua. Nah, bisa tunas lagi kalau dia roboh sedikit aja. Maka insya Allah bisa ya kita prediksi kalau dalam perawatannya bagus, disuntik lagi ataupun dipupuk lagi terus, dikirim pupuk-pupuk, maka tunas-tunas yang seperti ini yang dari bawah ini sobat tani, ini akan timbul. Nah ini sudah sampai ke sini sobat tani. Nah, ini tunasnya banyak sekali dan tidak kobe tani seping. Nah, ini seperti ini tunas yang baru. Ini kelebihan satu untuk hibrida. Dan buahnya sobat tani, buahnya nampaknya serempak. Nah kemarin di dalam video yang sebelumnya, kelemahannya dari hibrida ini apa yang namanya putih-putih ini, kelopak bunga apa ini tidak mau jatuh, yaitu langsung, tidak seperti lokal. Kalau seperti lokal itu dia begitu turun jatuh hilang seperti ini. Lah ini enggak, ini dia masih di pentilnya. Nah sehingganya seperti ini sobat tani, ada kotor-kotoran seperti ini. Ini kalau musim panas, kalau sampai seminggu dia panas sobat tani, ini bahaya. Ini bisa dia agak penggik gitu, istilahnya agak kirut di tempat pas itu, karena dia kering dan tidak lepas. Tapi kalau musim hujan seperti ini musim hujan terus, ini setiap hari hujan sobat tani. Nah ketika seperti ini sobat tani, hujan, nah ini dia bosok pada saat ini ngembang ataupun mau melakukan pembesaran buah. Nah ini akan bisa tanggal sendiri, akan bisa lepas sendiri karena dia basah dan bosok. Tapi kalau musim panas dia akan seperti ini, pas bisa penggik-penggik seperti ini. Nah seperti ini. Tapi ini bukan sakit sobat tani. Nah bukan sakit, dan semuanya. Nah akhirnya dia berbentuk seperti cabai tampar, dia bengkok-bengkok. Ini kalau sobat tani ingin tahu bibitnya varietas apa namanya, ini nggak ngerti, ini hibrida F1 yang diberikan kepada saya dari salah satu perusahaan yang dia tidak menyebutkan namanya dan tidak menuliskan namanya. Ini masih seperti bungkus supermi itu sobat tani, masih putih seperti bungkus supermi, nggak ada tulisannya. Dan saya disuruh mencoba sebagai ya itu seperti sampel gitu, nah ibaratnya. Nah dikatakannya harganya 120 satu bungkus. Kalau dia ada virus Gemini ataupun terserang virus Gemini, katanya itu dia tidak membayar, bahkan duitnya akan dikembalikan itu dari perusahaan itu. Tapi kalau nggak ada ya tetap bayar. Nah termasuk ini, kalau saya ngomong ini termasuk ya biar ada tapi nggak banyak. Maka saya puas walaupun dulu beli puas. Oleh karena itu saya kasih informasi ini agar sobat jangan tanya di kolom komentar bibitnya apa Pak Koboy, Mas Koboy, bibitnya apa Om gitu, jangan. Tapi karena saya sendiri nggak tahu, yang jelas ini bibitnya seperti ini dan saya anggap bagus cabenya.
Nah, kalau menurut saya bagus, dan saya nanti akan insya Allah akan mengadakan pertemuan dengan beliaunya yang dulunya bawa bibit. Akan saya ajak ke sini seperti ini, dan kalau menurut dia bagus, mungkin dia akan memberikan nama dari produk yang dia hasilkan itu. Ini seperti ini, Sobat Tani. Nah, kalau tadi sudah kita lihat dari cabai lokalnya ataupun video-video yang sebelumnya cabai lokalnya sudah kita lihat, ini saya masuk seperti yang pernah saya sampaikan dulu, yaitu masuk ke lokasi cabai hibrida, survei ke cabai hibrida. Dan adapun hibrida ini Sobat Tani, hibrida ini yaitu tonasenya itu lebih banyak daripada cabai-cabai lokal. Karena apa? Dia strukturnya ataupun bentuk dari buahnya itu besar Sobat Tani. Bentuk dari buahnya itu besar-besar, sehingganya dalam satu batang ini berpotensi menghasilkan banyak, ya, dalam kilonya ataupun tonasenya. Ini seperti ini Sobat Tani buahnya. Nah, kalau saya takut untuk biak-biak tuh banyak yang jatuh kalau dibiak-biak ataupun dibuka-buka seperti ini, banyak yang jatuh, mudah dia dalam jatuh kalau hibrida. Kalau buahnya alhamdulillah bagus dan tidak besar banget. Nah, jadi masuk di cabai merah, bukan cabai hijau. Cabai yang dijual hijau-hijau itu bukan, tapi masuk dalam cabai merah. Hampir sama dengan lolai, hampir sama dengan akar, tapi ini namanya belum tahu. Mohon maaf, namanya belum dikasih tahu. Jadi seperti itu, namanya belum tahu. Jangan nanti Sobat Tani ada yang tanya, yaitu varietas apa, itu namanya saya sendiri belum tahu. Nah, ini Sobat Tani, ini tunas-tunas yang saya omongkan tadi di bawah tadi seperti ini. Jadi kalau dia doyong sedikit ataupun agak miring sedikit, ya tunas lagi. Padahal di bawahnya ini sudah ada yang tua-tua mau merah. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan Sobat Tani, bahwasanya kelebihannya ada tunas-tunasnya ini, termasuk ini kelebihan. Ini batangnya asli di sana, ini batang aslinya di sana, ini yaitu tunas-tunas yang barunya sampai ke sini. Nah, ini satu kelebihan. Keduanya yaitu buahnya ini seragam dan sampai di ujung bisa keluar semua, baru di bawahnya merah. Tidak seperti lokal. Kalau lokal itu di ujungnya masih terus ada, yang di bawahnya sudah merah. Kalau ini keluar banyak. Nah, keluar banyak sampai di setelah penuh, nah di bawahnya baru merah, sehingganya bisa serempak. Kalau saya ngomong tuh bisa ngagung gitu, nah bisa ngagung. Nah, ini kelebihan pertama, yaitu dia mengeluarkan tunas lagi. Nah, kalau kita rawat yaitu bisa berbuah 2 kali. Nah, padahal yang di bawah belum pernah saya petik. Nah, sudah dia tunas lagi, itu satu. Keduanya dia besar. Nah, hibrida ini lebih besar sehingga tonasenya di dalam satu batangnya itu yaitu beratnya, jumlah dari kilonya itu banyaklah hibrida dibanding dengan yang lokal. Jadi itu kalau dihitung batang per batang, sehingganya seandainya menanam cabai lokal itu 1000 batang dapat setengah ton, maka kalau cabai hibrida ya mungkin bisa 700 ataupun ya bisa 1 ton ataupun ya selebihnya itu, kalau tinggal cara budidaya kita. Nah, di dalam bercocok tanam ini, karena tidak sedikit Sobat Tani, budidaya kita ini mempengaruhi yaitu hasil kita ataupun tonase yang kita dapatkan. Kemarin banyak yang komentar di rumput pakcong, ya kan,
Di rumput pakcong itu banyak yang komentar, ada yang lebih dari sekian dalam 1 hektar dalam 1 tahun tonasenya, ada yang kurang. Nah itu saya yakin ya itu adalah kebenaran yang dia sampaikan, itu kebenaran. Karena apa? Karena ada yang bisa menanam melebihi dari target yang biasanya disampaikan. Karena mungkin budidayanya itu benar-benar sungguh-sungguh, pupuknya tidak kurang ataupun seluruh ya kebutuhannya makro mikronya tidak kurang. Terus tanahnya mungkin juga masih dalam kondisi tanah yang sangat bagus, sangat subur. Jadi dia akan bisa melebihi target ataupun dia akan banyak sekali dapat tonasenya. Padahal ukurannya sama 1 hektar. Yang ditanam juga sama jenisnya, jenis bibitnya. Tapi cara budidaya juga mempengaruhi. Ya. Ada juga yang tanahnya sudah enggak begitu subur. Nah, dia mengatakan jatuhnya separuh dari apa yang tertera di dalam kebiasaan ya tonase tersebut. Maka kembali lagi sama-sama yuk kita ya, di dalam yaitu mensikapi ya, kita harus tahu diri. Tidak kok cabai ini 1 batang harus 1 kilo karena ada yang pernah nanam itu ya, itu tidak. Ada yang ditanam di daerah dingin, dataran tinggi bisa sekian, ada yang di dataran rendah yaitu daerah panas itu bisa sekian. Ini sangat mempengaruhi dari produksi. Dan sama tempatnya pun kalau budidayanya ini lain sobat tani, budidayanya itu dalam satu mengurus tanaman itu lain, yaitu hasilnya pun mungkin akan lain. Kecuali kalau berbicara dengan nasib ataupun kehendak Tuhan, itu sudah kita berhenti. Kalau sudah bicara itu kita tidak bisa untuk membanding-bandingkan lagi. Adakala orang nanam pupuknya 1 kilo, hasilnya ya buahnya. Ada pula yang nanam ya pupuknya beratus-ratus kilo, hasilnya dikit. Itu adalah kembali lagi rezeki. Tapi kalau sudah bicara rezeki, maka budidaya dan ilmu itu sudah agak hilang, tidak kepake lagi. Sehingganya umumnya gimana ya, mari sama-sama kita bisa memaklumi ataupun memahami. Karena tanaman ini kalau kita bicara matematika sobat tani, 1 tambah 1 pasti 2. Tapi kalau tanaman ini benda hidup ya, jadi 1 juta tambah 1 juta belum tentu bisa jadi yaitu 2 juta. Bisa menjadi 10 juta dan bahkan bisa menjadi 0 ataupun bisa menjadi kembali 1 juta. Itu kembali lagi kalau bicara barang hidup ataupun budidaya. Seperti ternak juga demikian. Maka dalam mensikapinya ataupun kita dalam berkomentar, yuk sama-sama kita saling menghargai, saling yaitu sama-sama kita mengerti. Ini jadi kembali lagi saya masuk ke lokasi yaitu hibrida. Ternyata bibitnya cabainya gede-gede kayak gini. Terus tunas airnya kurang. Ini sobat tani, ini tidak saya seping ini sobat tani. Nah, ini harusnya kan di seping kayak gini. Mungkin kalau di seping dibersihkan, ini saya lihat dari para master cabai kalau berbudidaya cabai yaitu semuanya di seperti ini. Nah, kembali lagi ini sudah tunas. Kelebihannya cabai ini yaitu belum sampai merah buahnya pun sudah ada tunasnya, yang dia mungkin kalau dirawat dengan intensif nanti bisa berbuah 2 kali. Terus itu yang satu. Yang keduanya itu tadi beratnya ataupun banyak tonasenya itu insya Allah aja, mungkin saja ataupun biasanya yang pasti itu yaitu banyaklah tonase cabai hibrida dibandingkan dengan yang lokal. Tapi dalam perawatannya kembali lagi hibrida ini harus secara intensif. Kalau kita sudah bicara hibrida ataupun F1, kita tidak bisa main-main di dalam perawatannya. Karena dari awalnya sobat tani, dari awal pembuatan bibit ini, cabai ini sudah
melakukan ataupun cara perlakuannya itu sudah intensif seperti merawat bayi. Jadi mungkin dari hormonnya, dari labornya dalam penelitian itu ya, kemasannya aja kalau kita punya cabai biasa itu bikin sudah kering masukkan plastik. Nah ini tidak seperti itu. Ada tanggal kadaluarsanya itu semuanya ya, prosesnya sudah luar biasa. Maka ya setelah kita tanam pun dia tidak seperti yang lokalan. Contoh yaitu kalau kita beli ayam anakan ayam yang dia ayam daging ataupun ayam petelur yang kita beli DOC-nya ataupun kutuknya ataupun anakannya, kita perawatannya lain dengan kita punya ayam kampung yang dia netes sendiri. Dia akan lari-lari hidup sendiri, hujan panas dia akan hidup. Tapi kalau yang bibit ayam yang kita beli, kalau kita merawatnya secara ya asal-asalan, mungkin umurnya hanya 2-3 hari. Itulah gambaran yang mungkin mudah kita cerna di dalam berbudidaya cabai, antara perbedaan cabai lokal dan cabai hibrida. Ya. Saya kira cukup sini Sobat Tani, dan alhamdulillah ini enggak ada tanda yaitu busuk basahnya, karena kebetulan yang merah dia merahnya bagus dari awal. Nah, terus busuk keringnya mudah-mudahan enggak ada. Wih, gede-gede yang ini Sobat Tani. Nah, ini gede-gede nian. Mudah-mudahan busuk keringnya juga enggak ada, karena busuk kering itu biasanya datangnya itu tidak awal. Tapi kalau busuk basah Sobat Tani, kalau busuk basah itu biasanya dari awal seperti ini. Dan ini agak ada satu kelemahan Sobat Tani. Di setiap Y yang pertama ini buahnya kurang ataupun tidak sempurna. Ini di setiap Y yang pertama. Kalau yang di atasnya sudah bagus. Saya kira cukup di sini. Nah, sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.